Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma dengan NIM 1861162 dari kelas manajemen KPSDMB 2018. Dan yang terhormat Bapak Wenda Wahyu Kristianto STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang analisis aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah usaha bisnis. Nah, dalam hal ini saya memilih bidang usaha dalam percetakan banner. Alasan mengapa saya mengambil usaha percetakan banner ini, karena usaha percetakan ini bukanlah sebuah usaha yang musiman. Tentunya memiliki peluang yang cukup besar untuk kedepannya. Selanjutnya, analisis aspek hukum. Bentuk badan usaha percetakan banner ini termasuk jenis badan usaha yang tergolong perusahaan perseorangan. Karena usaha ini dibangun atau dimiliki oleh seorang pengusaha saja. Syarat legalitas badan usaha. Yang pertama, izin usaha mikro kecil. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan atau SIU. Adanya surat izin usaha perdagangan ini menunjukkan bahwa usaha percetakan banner ini memenuhi syarat legalitas lain. Yang pertama, ada izin sewa tempat. Untuk membangun usaha percetakan banner ini membutuhkan tempat yang memadai dalam menjalankan usaha ini. Yang kedua, izin mendirikan bangunan. Selanjutnya, analisis aspek lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aspek lingkungan organisasi. Yang kedua, aspek lingkungan industri. Dan yang terakhir, aspek lingkungan makro. Yang pertama, aspek lingkungan organisasi. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu jumlah konsumen meningkat. Dengan jumlah konsumen yang meningkat, membantu usaha percetakan banner ini mampu mengembangkan usaha yang besar untuk kedepannya. Yang kedua, pelayanan ramah dan menerima desain sesuai permintaan pelanggan. Selanjutnya, weakness, kelemahan. Yang pertama ada daya arus listrik yang kurang stabil. Yang kedua, mengalami kesulitan pasar di daerah tertentu. Selanjutnya, aspek lingkungan industri. Yang pertama, opportunity, yaitu ada tidak semua orang bisa membuat desain banner. Dalam membuat desain banner, dibutuhkan orang yang bisa mengoperasikan atau membuat desain secara menarik dan kreatif agar mendapatkan hasil yang bagus. Yang kedua, usaha percetakan masih belum banyak berdiri. Selanjutnya, threat atau ancaman, yaitu menurunnya jumlah pelanggan atau konsumen. Menurunnya jumlah pelanggan yang terjadi karena banyaknya kompetitor yang bersaing, sehingga faktor ini berpengaruh besar dalam kelancaran usaha percetakan ini. Yang kedua, menurunnya omset pendapatan. Selanjutnya, aspek lingkungan makro. Yang pertama, analisis dampak ekonomi. Mesin digital tidak memerlukan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menjalankannya, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian di daerah tersebut. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya. Yang pertama, usaha percetakan ini dapat memberikan informasi lebih menarik perhatian masyarakat agar informasi lebih cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, analisis dampak politik. Membangun usaha harus memperhatikan peraturan pemerintah seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perusahaan umum atau Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, analisis dampak teknologi. Yang pertama, mesin digital dapat diatur menggunakan komputer sehingga proses pengerjaannya lebih cepat dan jumlah yang akan dicetak bisa diatur di dalam software mesin digital. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan hidup. Dalam usaha percetakan ini menghasilkan risiko dari bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan seperti cat dan zat-zat berbahaya. Selanjutnya, analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Ada market segment, yaitu
lapisan perusahaan, masyarakat umum, selanjutnya market size, semua kalangan masyarakat. Market share 60% pangsa pasar percetakan. Spending group yaitu perkantoran, pemerintah, usaha rumahan, dan masyarakat umum. Kompetitor dari perusahaan percetakan yang sudah besar hingga perusahaan percetakan kecil. Kompetitor influence, banyaknya pesaing usaha percetakan dari segi kualitas barang dan harga yang murah. Yang terakhir, konsumen mix, yaitu dari berbagai macam kalangan perusahaan besar hingga masyarakat umum. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama ada produk yang tersedia, barang dan jasa. Selanjutnya price atau harga. Harga jual disesuaikan dengan segmen pasar. Harga bervariasi sesuai dengan bentuk dan ukuran banner yang diinginkan. Selanjutnya place atau tempat. Lokasi percetakan ini cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh banyak kalangan. Selanjutnya people atau orang. Para pegawai memiliki skill yang ahli dalam bidangnya serta terlatih dan terdidik sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pelanggan. Selanjutnya promosi. Kami memasarkan produk kami melalui personal selling, media sosial, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya physical evidence. Sarana fisik yang dimiliki oleh usaha percetakan ini adalah tempat usaha yang dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran usaha. Misalnya, ruangan percetakan yang luas, ruang tunggu yang dilengkapi kursi duduk dan ber-AC, perlengkapan perabotan lainnya, disediakan pula tempat parkir yang cukup luas. Selanjutnya proses. Pertama, apabila ada orderan masuk, dicatat terlebih dahulu, kemudian orderan tersebut disetting di komputer untuk menyesuaikan keinginan konsumen dengan memilih model tulisan, warna, dan gambar yang diinginkan yang akan didesain serta bentuk dan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya setelah disetting dan diproses menggunakan mesin cetak untuk keluar hasil percetakan banner tersebut. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Demografis, yaitu laki-laki dan perempuan usia remaja sampai dewasa dan dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua segmentasi psikografis, yaitu dalam usaha percetakan ini tidak melihat konsumen dengan berdasarkan kelas sosial atau khusus dari berbagai kalangan pun bisa menjadi konsumen dalam usaha percetakan ini. Selanjutnya segmentasi geografis. Lokasi usaha ini terjangkau oleh para pengendara bermotor yang dipandang berpotensial dan menguntungkan menjadi target operasi perusahaan. Selanjutnya targeting. Usaha ini mempunyai target yang pertama untuk semua kalangan kelas bawah sampai dengan atas, para pedagang yang membutuhkan jasa cetak banner, dan yang terakhir positioning. Usaha percetakan ini selalu memposisikan dirinya dalam keunggulan produk dan pelayanannya, seperti kualitas dan kuantitas produk yang bagus. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum